sertifikat yang sudah ada di BIN. Jadi kalau misalnya sertifikatnya itu tanah itu sudah kita beli atau tanah itu sudah dipastikan kita akan kuasai tapi kita belum terima surat-surat, maka kita tidak mau buat sertifikat dulu di situ, ya kan? Nah, jadi buat ibu bapak-bapak atau calon ini jangan usah khawatir bukannya oh saya gimana ya. Jadi buat untuk kita teknis sekarang beda dengan yang dulu. Kalau yang sekarang kalau kayak Pak Des itu dia perizinannya aja masih belum juga apa-apa itu. Kalau dulu kan baru kelihatannya luar segitu ya. Nah sekarang berbalik. Sekarang segala sesuatu sudah jadi alhamdulillah yang di depan itu memang AKL 1 ya. Ini kan dari pintu masuk yang dari Ucok itu, ya kan? Masuk sini. Nah, kita akan ketemu dengan AKL 1. Di situ kebetulan ada spanduknya. Udah saya tulis juga. Maju lagi. Nah, sebetulnya di sini ada tanah kita tapi kita belum garap. Nah, di sini juga ada tanah kita yang Villa Contoh nih. Kesini kita juga masih belum. Tapi kita garap dulu AKL 2 di depan Villa Contoh itu di posisinya di bawah sini. Ya kan? Nah, dari AKL 2 kita lurus lagi ke sana. Terus nanti nggak jauh, kira-kira berapa puluh meter gitu ya, itu 100 meter apa 250 meter. Nah, itu ada namanya Botanical Garden, Nursery Farm Village. Nah, itu ada di bawah, ya kan? Sampai ke ujung, sampai ke nanti ada sawah di bawah, tapi ada kebun timun ya, kalau nggak salah di situ. Nah, ini kita jual juga. Oke? Nah, nanti dari sini tuh ada station. Jadi station ini posisinya di tengah-tengah ya. Tanah merah itu. Ya, yang paling tinggi itu. Jadi ada jalan, ada station di atas, terus ada jalan lingkar mengelilinginya gitu. Nah, ini di mana nanti di sini akan dibuat station cable car yang dia akan ke sini. Ya, dia akan ke sini. Terus dari sini lanjut juga akan ke Kafling DKI. Gitu. Karena nanti di sini ada pusat wisata. Di Kafling DKI itu. Jadi pusat wisata di situ ya, Pak? Ya. Apa Nabi Nuhnya di situ? Ya. Kelihatan dari sini bukitnya. Oh. Ya kan? Kenapa di sini? Karena di sini itu meskipun dia bukitnya itu kelihatannya landai, ya, dengan bukit Kandaga dan sebagainya. Tapi di sini sulit untuk dibagi 100 meter. Jadi posisinya tuh cenderung agak miring gitu. Miringnya terlalu ekstrim gitu. Jadi akhirnya kita melihat bahwa di Kafling DKI ini lebih cocok menjadi pusat rekreasi atau wisata, gitu kan. Perahu Nabi Nuh, terus di sawahnya sini nanti ada Kabah, gitu kan. Nanti kita bikin lapangan yang tegal, gitu kan, yang lapang. Nah, itu kira-kira di sinilah, ya. Nah, dari sini itu nanti akan ada jalan ke bawah. Nah, disinilah posisinya Masjid Haikal Hasan dan AA. Oh, di sini. Ya, di sawah ini kira-kira gitu ya. Di sini dan MKI itu justru adanya di agak ke sini sama di atas. Jadi kita balik posisinya. Kan tadinya kan Masjid Haikal Hasannya adanya di atas. Di sebelah kiri jalan. Ya kan? Di kanan kirinya H1, H2 kan gitu kan. Nah, sekarang itu semuanya paketnya turun ke bawah. Ya, karena masjidnya turun, otomatis masyarakatnya juga turun kan? Karena masjidnya juga turun gitu kan. Saya mau dekat masjid, masa masjid itu tetap di atas, jadi turun, MKI-nya naik. Dibalik. Jadi dibalik, MKI-nya ada di sini nih. Jadi Ya, nggak kan? jauh dari masjid ya MKI ya? Enggak, tetap nggak jauh. Kan tapi masjidnya di bawah.
di sini. Ya, proporsional seperti gambar awal. Dia MKI itu lebih dekat ke station cable car gitu. Tapi juga nggak jauh juga. Pokoknya posisi MKI HH itu ada di tengah aja. Jantan. Kalau dekat masjid. HH di sawah. Dekat masjid. Ya, karena masjidnya ada di sawah. Nantinya sih bukan Sebelahan sawah. gitu ya. Ya, ya sebelah-sebelah. Dikelilingi lah. Ya. Kabel kar itu melewati HH itu Pak. Jadi nanti stasiun terakhirnya di ini Edu Wisata. Iya, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ke masjid dulu kan. Masjid ada? Ada. stasiun? Ada. Ada berapa stasiun? Dari Aki itu ya? ada. Ada dua. Saya kemungkinan sementara 2, tapi kayaknya harus ada 3. Tapi yang ini kayaknya kurang tinggi nih. Yang ini bukit juga tapi agak landai. Jadi kalaupun toh kita mau bikin station, kita harus bikin tower. Tapi repot lagi nanti naik lagi ke atas ya. Jadi bagusnya tuh dia dari bukit yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Ya kan? Ini juga sebaliknya nih, Kafling DKI ke sini. Gitu loh. Nanti kita coba ke sana lah. Ya kan? Tapi sementara jalan ini terputus di Engkus ya, Pak Des. Ya, jadi di Bahro bawah dan ini ya kira-kira situ ya. Ini ada jembatan terputus nih. Harusnya kita bisa lewat sini. Karena ini tempat ini nanti rencananya itu kita akan sambungkan sampai sini ya. Sorry. Sampai sini. Nanti sampai sini. Nah, ini ada cincin di sini nanti. Ya. Cincin. Jadi tanah yang terbebaskan tuh bentuknya melingkar gini. Tengahnya enggak tengahnya? Tengahnya enggak, biarin aja karena tengahnya itu Sama. ya sawah itu membentang luas. Jadi dia kalau kita bebasin itu dalam waktu cepat kita harus nyari sawah dulu. Jadi makanya kita sawahnya dikit-dikit aja. Sawahnya banyak tanah datarnya ke sini. Nah, ini juga kita akan bebaskan itu di puncak Kafling DKI-nya karena bidangnya rata. Kalau kesininya curam. Ya kan? Kafling DKI itu udah tanah kita kan Pak? Ya, ini sudah. Ini yang ini udah semua nih. Cuma suratnya belum gitu ya? Oh namanya tak Kafling DKI gitu Iya, ya? namanya Kafling. Karena dulu di situ akan dibikin perumahan Kafling DKI. Oh, itu maksudnya. Bukannya Kafling DKI, tapi orang yang belinya orang DKI. Orang gitu. DKI. Oh, jadi kita beli dari dia. Iya. Jadi itu per 1.000 soalnya. Setiap orang minimal 1.000 di Kafling DKI itu. Belinya, kalau kita kan jualnya per 100. Oh. Jadi per 1.000. Wow. Yang beli orang DKI. Jadi kemarin itu kita kumpulin di satu hotel. Sertifikatnya kita ajak makan, kayak gitu. Bapak mau saya beli ya? Ya, ini sudah pada tua-tua pensiunan gitu ya. Udah, jadi nggak dari penduduk, dari orang yang udah mau rencana bikin perumahan tapi nggak jadi. Tapi namanya udah kadung Kafling DKI ya udahlah. Gitu. Nah nanti rencananya kita akan bebaskan. Ini juga udah kita bebaskan. Cuman surat-suratnya masih lagi kita rapikan. Ini nyambung nanti, ya ke wisata nyambung, sama ke tanah yang ujung non klasternya nyambung. Ya, karena ini batas perhutaninya, ya kan? MTW di mana Pak MTW? Nah, MTW itu tadinya kan saya pikir MTW yang ada di sini itu kan dia mau saya pindahkan ke sini. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi dan saya diskusi dengan manajemen, karena MTW itu dia membelinya itu juga karena lihat dekat masjid, Iya, betul. ya kan? Iya. Ya kawasan. Maka posisi MTW itu nggak akan jauh dari sini lah, Iya, di sini. Jadi dia turun sedikit karena di sini tanahnya cukup bahaya di sini, terjang. Ini lihat nih, dari yang sudah saya pilih itu yang warna hijau tua itu nggak bisa dihuni. Dari yang hijau muda ini itu paling nanti akan ada penyusutan sekitar 10-15%. Jadi bayangin, ini dari sini kita bebaskan sampai tengah aja ya, itu 13 hektar. Tapi yang bisa kita jual ke konsumen paling cuma 5 hektar. Wow. Itu ya Pak Des ya? Lebih kurang ya. Tapi saya minta bilang lagi, bikin lagi yang ini dengan ilmu Pak Des dengan arsiteknya.
Ya Pak, agak susahnya tuh karena 100 meter ya. Jadi kecuali kalau Pak Des 500 atau 1000 meter dia masih berani. Jadi tanahnya terjal sampai bawah tuh 1000. Nah, dia bangun rumahnya di sebelah mana gitu loh. Sebagian. Tapi kalau padat, terlalu padat gitu kan 100 itu agak susah sih. Gitu loh. Jadi akhirnya dipilihlah dengan timnya arsitek Pak Des itu bahwa ya udah daerah ini yang kira-kiranya bisa di zona yang bisa di kafling. Ini akan terus ke sini ya. Nah, sekarang gini. Pertanyaan saya adalah apakah pembeli dari rekan-rekan agensi ini dia mau buru-buru menempati tanahnya itu atau bisa sabar? Kenapa? Karena ini menyangkut sama plotting zonasi dari reposisi. Karena kan yang udah saya warna itu adalah tanah di mana sertifikatnya udah di saya. Iya kan? Yang muda ya. Udah. Yang muda. Yang di sini juga ada sebagian udah di saya, sebagian ada di Bu Yohana, sebagian itu. Jadi gini, pembebasan di lahan di Cariu itu agak berbeda ya. Jadi saya nggak berani melewati orang lain atau penduduk langsung, ya. Bahkan ada orang yang nggak mau jual tanahnya ke Bu Yohana, ya. Terus akhirnya saya bilang itu, yaudah kamu jual sama saya, sama Mim, sama PT Mim, ya. Tapi surat-suratnya tetap Bu Yohana, saya bilang gitu kan. Kalau surat nggak lengkap, deal kita batal. Kalau surat lengkap, oke kita deal. Kenapa? Saya pusing Pak, Bu. Di sini tuh sertifikatnya numpuk-numpuk gitu. Untuk ganda. Terus warisan udah kawin sama anaknya kawin lagi. Jadi saya tuh nggak punya sejarah Antajaya gitu. Kalau Bu Yohana kan memang orang sini ya. Jadi dia agak galak dan ditakuti. Jadi makanya mereka tuh kadang-kadang nggak mau saya beli sama Bu Yohana. Nggak apa-apa beli sama saya, tapi suratnya dari Bu Yohana tetap aja gitu kan. Yang penting kan surat. Kalau harga kan ya beda-beda dikit lah. Misalnya penduduk nawarnya berapa, Bu Yohananya nggak mau. Bedanya beda dikit gitu kan. Ya udah Mim mau, tapi surat-suratnya gitu. Kira-kira gitu lah. Nah, jadi yang sudah berwarna hijau ini itu adalah surat yang sudah kita miliki. Dalam arti yang bertumpuk kemarin itu ada sebagian di kantor. Itu jadi bukan kafling bodong ya. Bukan, jadi ada suratnya gitu. Nah, yang tidak berwarna itu ada yang memang tidak mau saya beli, ada yang masih proses. Karena kayak misalnya contoh Haji Deni CS luasnya 5 hektar di atas ini. Kan kalau di setpan ini saya bebasin kan enak nih, kan kayak setpan lama aja, tapi saya nggak mau. Gonduran itu gonduran. Ini terjal gitu. Iya, iya. Iya kan? Terus yang datarnya cuma ada sedikit, ini kayak bukit kecil udah di sini doang. Yang lainnya semuanya begini-begini. Nah kan kasihan yang beli ya. Jadi saya harus reposisi. Nah reposisinya adalah sini sampai sini. Makin lama makin reposisi lagi udah nempel sama wisata dia. Karena nanti bentuknya akan cincin, ini akan bulat di sini. Nah begitu kita udah dapat wilayah bulat, sawah ini kan kekurung nih. Nah kalau udah kekurung ya Pelan-pelan. ya udah. Pelan-pelan. Yang penting kan kita kurung dulu. Kuat-kuatan. Kuat-kuatan aja gitu loh. Karena dia nggak, ya sebenarnya kita sih nggak bukannya kita pagar sih, nggak. Cuman di sini kan kayak misalnya di sini ada tanah orang Jakarta, luasnya lumayan lah sekitar 1 hektar ada kali Pak Des, pakai rumah kayu gitu kan. Nanti lama-lama dia bingung tuh, kenapa jadi banyak orang di sini ada wisata gitu. Mau nggak mau kan dia pindah. Gitu. Tapi saya nggak beli, biarin aja, suruh. Karena buat saya ya kita kelilingin aja gitu. Dan dia juga nggak dikasih, bukannya kita pagar terus dia nggak boleh masuk, boleh. Karena itu di sini kan ada jalan umum nih, ada jalan umum. Nanti kita lewat sini ya. Terus gitu. Jadi kita lihat Kafling DKI. Kalau saya salah, lihat langsung ibu-ibu ekstrimnya seperti apa gitu. Karena kalau buat wisata kan enak ya, nggak keterbatasan 100 meter kan. Tapi kalau buat kafling ya 100 meter gitu.
Terus ke sini nanti ada lahan sekitar 6 hektar ya.